Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita Sari dengan NIM 1903040559. Di sini saya akan menyelesaikan tugas pada mata kuliah Bisnis Internasional yang bertujuan untuk penilaian UAS dengan memahami atau menjelaskan kembali dalam bisnis manajemen internasional ini apa aja. Itu yang terdiri dari SDM, keuangan, operasional, dan pemasaran. Nah, untuk poin yang pertama itu manajemen SDM pada bisnis internasional. Untuk diketahui, SDM ini adalah penggunaan sumber daya manusia internasional untuk mencapai tujuan organisasi tanpa memandang batasan geografis. Dengan adanya SDM ini dapat menyediakan tenaga kerja untuk para pekerja nantinya. Nah, dalam SDM ini bertujuan agar perusahaan multinasional tetap berjalan dan beroperasi maksimal di negara yang berbeda dengan mengelola SDM yang berbeda juga daripada SDM yang umumnya. Nah, ini selanjutnya bidang SDM internasional ini dikarakteristikan dengan 3 pendekatan. Nah, yang pertama, MSDM internasional menekankan manajemen lintas budaya atau cross-cultural management, yaitu melihat perilaku manusia dalam organisasi dari perspektif internasional. Yang kedua, itu dikembangkan dari hubungan industrial komparatif serta literatur-literatur manajemen SDM dan berusaha untuk menggambarkan, membandingkan, dan menganalisis sistem SDM di beberapa negara. Yang ketiga, itu berusaha untuk memberikan fokus pada aspek manajemen SDM di perusahaan multinasional. Poin selanjutnya, strategi mengembangkan SDM pada perusahaan dalam menghadapi persaingan global. Di sini ada 3 strategi yang akan di beberapa negara yang melakukan untuk menghadapi persaingan global nantinya. Yang pertama, itu adalah pelatihan dan training. Dalam ini kita dapat mengetahui bagaimana cara bekerja dan memenuhi target yang diberikan, bagaimana menjalani kedekatan antar pegawai dengan atasan, dan bagaimana membangun loyalitas pegawai sekaligus bisa sebagai refreshing. Yang kedua, melakukan perubahan sistem. Untuk bisa bersaing dengan perusahaan lain, maka sebuah perusahaan harus bisa menyelesaikan diri dengan pasar dan pada pola sumber SDM yang terus akan berubah. Ketiga, tidak menganggap karyawan sebelah mata. Karyawan juga memerlukan perhatian dan penghargaan dari atasannya atas kontribusi yang telah diberikannya kepada perusahaan. Dengan demikian, sumber daya manusia akan berkembang dengan kualitas yang lebih baik. Nah, untuk selanjutnya itu ada 3 hal tantangan sumber daya manusia global, yaitu pertama, mudah menempatkan keterampilan yang tepat di tempat yang kita butuhkan dengan mengabaikan lokasi geografisnya. Yang kedua, diseminasi pengetahuan dan inovasi. Yang ketiga, mengenali dan mengembangkan bakat secara global dapat berfungsi secara efektif dalam sebuah organisasi global. Dan selanjutnya itu manajemen pemasaran pada bisnis internasional. Manajemen pemasaran internasional ini adalah tentunya merupakan kegiatan memasarkan barang atau produk keluar suatu negara dengan target pasar yang luas di negara tersebut. Dalam manajemen pemasaran ini, banyak hal yang harus diperhatikan dan memerlukan konsep bisnis yang matang dan strategi. Dalam manajemen pemasaran internasional ini diperlukan suatu perusahaan. Jika perusahaan tersebut ingin mengembangkan strategi pemasarannya yang cukup luas secara internasional, tentunya perusahaan tidak ingin stuck dalam aktivitasnya, bukan hanya dalam pemasaran, namun juga dalam operasional dan untuk mendapatkan profit yang lebih dalam menjangkau target pasar. Seorang manajer pemasaran internasional harus mengatasi empati isu, yaitu bagaimana mengembangkan produk perusahaannya, menetapkan harga produk-produknya, dan bagaimana cara menjual produk tersebut, sehingga bagaimana cara mendistribusikan produk tersebut kepada perusahaan yang akan didistribusikan kepada pelanggan. Nah,
Bauran pemasaran yang pernah kita pelajari itu ada 4P, produk, price, promosi, dan place. Itu ada produk, harga, promosi, serta tempat atau distribusi yang akan diperjualkan. Berikut ini juga ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam manajemen pemasaran internasional agar mencapai target pemasarannya, yaitu yang pertama, menentukan rumusan strategi yang akan digunakan. Kenapa? Karena sesuatu yang akan kita mulai yang berhubungan dengan pemasaran, tentu kita harus ada strategi yang harus dimatangkan nih, yang diaplikasikan kepada perusahaan kita. Ini ada langkah-langkahnya. Pertama itu mengetahui keadaan lingkungan internasional, mempunyai tujuan yang jelas serta dalam kebijakannya, mengetahui sasaran pasar internasional yang akan diincar. Nah, ini mengetahui sasaran pasar ini, sebelum kita menentukan tempatnya, kita harus menargetkan siapa target sasaran yang akan kita pasarkan, apakah untuk pengguna orang tua saja atau anak-anak. Nah, itu akan disesuaikan dengan usaha atau produk yang dijalani nantinya. Yang keempat itu adanya program pemasaran. Selanjutnya mempunyai organisasi pemasaran dan pengevaluasian dan pengendalian. Nah, dalam manajemen pemasaran ini ada strategi yang dapat digunakan di pemasaran internasional. Yang pertama, ekspor produk yang dikirim ke luar negeri, dan untuk melakukan ekspor ini memerlukan beberapa dokumen, itu surat izin atau proses yang harus dilalui di sesuai negara tersebut. Yang kedua, lisensi. Dalam lisensi ini strategi memperbolehkan perusahaan asing memproduksi barang-barang mereka dengan produk dan merek milik mereka. Fencing itu dengan cara membuat perjanjian dengan pihak keduanya bahwa akan digunakan bisnisnya. Yang keempat, kontrak manufacturing, di mana perusahaan mengadakan peraturan kontrak bahwa perusahaan tersebut bersedia memproduksikan barang bagi perusahaan lain dan produk yang disesuaikan dengan spesifikasi perusahaan tersebut. Nah, untuk selanjutnya itu manajemen keuangan internasional. Manajemen keuangan internasional ini merupakan suatu perencanaan, pengorganisasian, pengendalian keuangan pada suatu perusahaan multinasional. Itu yang biasa disebut oleh MNC, yang merupakan perusahaan yang beroperasi di seluruh dunia. Pentingnya keberadaan manajemen keuangan internasional ini yaitu membantu manajer keuangan memutuskan bagaimana nih pengaruh kejadian-kejadian internasional terhadap perusahaan dan langkah-langkah apa saja yang dapat diambil untuk memanfaatkan perkembangan positif dan menghindarkan perusahaan dari dampak yang negatif. Dan tujuan manajemen keuangan ini utamanya itu untuk memaksimalkan kekayaan perusahaan pastinya. Keputusan yang diambil oleh perusahaan multinasional umumnya berkaitan dengan pendapatan si proyek tersebut. Nah, manajemen keuangan internasional ini meliputi beberapa aktivitas. Yang pertama, aliran finansial, yaitu arus masuk modal dan pinjaman. Kedua, aliran real, yaitu arus masuk barang, barang dagangannya, yaitu termasuk bahan baku, bahan setengah jadi, barang jadi. Nah, yang ketiga itu aliran budaya, yaitu arus masuk ilmu, yang masuk mengenai ilmu pengetahuan, teknologi, dan pola pikir dan perilaku. Ruang lingkup operasional manajemen keuangan internasional antara lain yaitu pasar valuta asing, mata uang asing, analisis investasi langsung, manajemen perusahaan multinasional, dan perbankan internasional. Dalam manajemen keuangan internasional ini ada empat aspek utama yang membedakan manajemen keuangan internasional dari manajemen keuangan domestik, yaitu pengenalan mata uang asing, risiko politik, dan ketidaksempurnaan pasar, dan juga peningkatan peluang yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Nah, untuk selanjutnya itu manajemen operasional bagi bisnis internasional. Manajemen ini merupakan serangkaian kegiatan organisasi menggunakan untuk mengubah jenis input ke akhir dari barang dan jasa.
Manajemen operasi internasional ini melakukan transformasi yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan internasional. Dalam kompleksitas dalam manajemen operasi internasional ini meliputi sumber daya atau resource, lokasi, location atau logistik. Manajemen rantai pasokan supply chain management adalah pengintegrasian aktivitas pengadaan bahan dan pelayanan, pengubahan menjadi barang setengah jadi dan produk akhir, serta pengiriman barang tersebut kepada pelanggan. Tujuannya untuk membangun sebuah rantai pemasok yang memusatkan perhatian untuk memaksimalkan nilai bagi si pelanggan tersebut. Dalam manajemen operasional ini meliputi dengan Total Quality Management (TQM) mencakup semua aktivitas yang menyediakan produk berkualitas ke pasaran. TQM ini mempertimbangkan semua bagi bisnis, yaitu termasuk konsumen, supplier, dan karyawan. Alat bantu Total Quality Management ini meliputi analisis value add, statistical process control, studi kualitas atau biaya, tim quality improvement, benchmarking, dan lebih dekat kepada konsumen. Strategi mengelola sistem informasi internasional ini yaitu memilih aplikasi terbaik dari semua subsidiari untuk digunakan sebagai aplikasi global, membentuk tim pengembangan multinasional yang mewakili sebagai subsidiari, lalu pengembangan paralel di mana-mana masing subsidiari ini mengerjakan bagian interface-nya masing-masing dan menunjukkan center of excellence di mana subsidiari tertentu yang lebih berpengalaman dituju untuk mengembangkan sistem pada perusahaan tersebut. Sekian dari apa yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau kesalahan kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.